saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Karismawati beserta teman-teman saya. Di sini ada Basna, ini ada Isna, dan ini Rifka Ibu. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, kedatangan kami ke sini ingin menanyakan terkait manajemen berbasis sekolah kepada Ibu. Kira-kira Ibu bersedia nggak ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Ya. Kalau boleh tahu Ibu jadi kepala sekolah di SD 2007 ini dari tahun berapa ya Bu? Untuk di 2007 saya mulai tanggal 23 Mei 2022 di Lantik. Sebelumnya saya sudah jadi kepala sekolah di 2010 dari 2019 sampai 2020. Kalau boleh tahu tugas kepala sekolah itu kalau di SD 2007 itu seperti apa sih? Tugasnya itu adalah mengatur semua kegiatan yang ada di sini, baik itu personilnya ataupun sarana dan prasarana. Gaya kepemimpinan seperti apa yang baik digunakan di SD ini? Untuk memimpin ini saya tidak tergantung dengan harus begini, harus begitu, tapi saya mendengarkan usulan guru-guru, kemudian saya rangkum, baru seperti ini yang harus kita lakukan. Jadi secara demokratis, Menyesuaikan juga ya. Ya, dengan situasi dan kondisi juga. Jadi tidak boleh kaku, harus seperti ini pendapat saya, tidak, tapi saya mendengarkan pendapat dari teman-teman semua, kita rangkum baru kita laksanakan. Bagaimana cara Ibu menetapkan tanggung jawab kepada pendidik atau guru di SD ini? Ya, dengan mengadakan pembagian tugas. Di samping pembagian tugas itu sudah jelas pokoknya, seperti untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 juga di bidang studi. Tapi tetap kita tanamkan, kalau ada guru yang tidak masuk, guru bidang studi kan nggak selalu di kelas. Nah, saling membantu, saling masuk ke kelas, jangan sampai anak itu dirugikan. Lalu sikap Ibu jika ada pendidik yang kurang berkompeten gitu, gimana Bu? Ya, kita panggil, kita arahkan face to face dulu, minta mereka itu kan untuk belajar dengan temennya. Mana kekurangannya silakan bertanya dengan temennya. Jadi jangan sampai kekurangan di sini itu akan keluar. Akan orang lain atau sekolah lain tahu. Jadi saling mencari ilmu, saling memberi ilmu. Pelaksanaan supervisi itu biasanya setiap per semester atau bagaimana ya Bu? Saya di awal semester saya lihat tuh kegiatan di kelas, masuk untuk awal semester saya lihat administrasinya, persiapan dia, ada program semester, ada program harian kan ada ya, kemudian RPT-nya dan sebagainya, persiapan lah. Nah, nanti setelah akhir semester berarti hasil dari selama dia mengajar. Sumber pembelian sarana dan prasarana sekolah ini bagaimana Ibu? Untuk pembelajaran di sekolah, pembiayaan ya. Ini ada dua dana dari BOS dan BOP. Kalau BOS itu dari pemerintah pusat, kalau BOP dari pemerintah daerah. Kalau BOS itu untuk penggunaan alat-alat disebut dengan barang jasa, nah seperti pengadaan laptop, pengeras suara, dan sebagainya, itu adalah dari BOS. Kalau dari BOP untuk pelatih, kemudian untuk listrik, air, internet itu dari BOP. Jadi, apakah di SD 2007 ini telah menetapkan kurikulum Merdeka secara keseluruhan? Kalau keseluruhan belum, kita baru uji coba kelas 1 dan kelas 4. Yang lainnya masih kurikulum 13. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan dari kurikulum yang Ibu rasakan dengan kurikulum yang sebelumnya? Antara kurkilas dengan kurikulum Merdeka? Kalau secara fisik, iya. Ya, secara fisik maksudnya adminnya, ya ada perbedaan. Tapi kalau menurut saya pribadi, secara teknisnya
hanya ada perubahan sedikit, tapi pada dasarnya sama sih. Enak mana Bu? Kurikulum 2013 atau kurikulum yang baru di Penerapan pembelajarannya. Kalau saya pribadi ya, berdasarkan pembelajarannya, buat saya sama saja. Ya. Lalu bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan kualitas mengajar? Saya. Kalau untuk kualitas mengajar sih, pertama ya, kodratnya manusia itu belajar. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya itu nggak pernah puas dengan satu ilmu. Saya selalu merasa saya masih kurang. Jadi setiap saya ketemu masalah yang belum bisa saya kerjakan atau belum bisa saya selesaikan, berarti saya belum punya ilmu ini gitu. Itu loh saya. Jadi kalau buat saya, belajar dan terus belajar. Jadi kalau ada kesempatan, setiap ada undangan pelatihan, saya selalu ikut. Bagaimana cara Ibu juga untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Untuk ke anak sih, saya sampaikan ke mereka, saya nggak terpaku satu buku. Saya perbolehkan mereka untuk mencari Google, tapi tetap dengan panduan orang tua. Jadi kebetulan saya ada grup orang tua ya, wali murid. Di situ saya selalu ingatkan untuk tugas. Awalnya kan kita memang PJJ ya, pakai HP gitu kan. Nah terus lama-lama kan kita PTM. Walaupun PTM tapi kan tetap dua lokal, ada yang di sekolah, ada yang ini gitu kan. Nah karena terbiasa seperti itu sampai sekarang pun mereka megang HP. Cuman itu tadi saya batasi mereka, boleh pegang HP, boleh bertanya, boleh buka Google kalau jawaban tidak ada di buku materi, karena buku tema kan terbaru. Ruang lingkupnya nggak ini kan, nggak ada tambahan materi gitu, jadi boleh untuk buka Google. Dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, apakah sudah menunjang untuk pembelajaran di kelas? Alhamdulillah saat ini di bawah kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah ini, beliau sangat memperhatikan kebutuhan guru ya. Sedikit banyak kita sudah tercover. Bagaimana cara Ibu untuk mendisiplinkan siswa-siswinya dalam menaati peraturan tata tertib sekolah? Kalau saya sih setiap pagi dari awal pelajaran itu saya ajak orang tua, wali murid dan siswa itu kita buat semacam perjanjian. Kita komitmen dulu. Nah, kita janji ya pulang jam segini ya. Terus nanti kalau ada pertanyaan kita buat grup, bertanya di grup ya kan, bertanya di grup. Terus kita istirahat jam berapa ya kan, kita mulai pelajaran hari apa. Untuk jadwal pelajaran pun kita kompromi sama mereka ya kan. Untuk bikin piket aja, jadwal piket saya juga kompromi sama mereka. Saya berusaha, terutama khusus untuk kelas saya, nggak ada anak harus nurut sama gurunya gitu, enggak. Jadi kita coba rangkul mereka gitu. Kita rangkul, kan kalau mereka juga menentukan ngerjainnya enak. Iya. Namanya siapa? Kafa, Kafa. Dari kelas berapa ya? kelas 6B. Oh, kelas 6B. Boleh nggak kakak bertanya? Boleh. Sedikit aja ya. Ya, Wali Oke. kelas kamu siapa namanya? Bu Yuli. Bu Oh, Bu Yuli. Yuli. Oke. Kamu tahu nggak kurikulum yang dipakai Bu Yuli ngajar itu kurikulum apa? Kurikulum 13. Kurikulum 13. Oke. Biasanya Bu Yuli itu ngajarnya gimana sih? Suka ngasih PR atau tidak? Kalau PR sih ya jarang lah. Oh, jarang. Kamu kalau berangkat ke sekolah ini jam berapa sih? Kalau Jam boleh tahu? 6:30 kurang udah berangkat ke sekolah. Masuknya jam berapa? Masuknya jam berapa? Mulai pembiasaan atau upacara jam 6:30. Pernah nggak sih kamu telat sekolah? Pernah. Dihukum nggak? Dihukumnya ngapain? Enggak sih, cuman diberitahu untuk datang lebih awal lagi agar tidak terlambat.